Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas ya mengenai mitigasi. Oke, ini sangat penting ya di sini ya. Ada mitigate demand, unmitigate demand, mitigate supply, dan unmitigate supply. Oke, langsung saja. Mitigation. Apa itu mitigation? Secara definisi adalah proses pullback setelah terjadi break high atau pada trend bullish dan break low pada trend bearish. Ini break high ya, untuk boss di trend bullish. Nah, ini break low bentuk boss di trend bearish. Nah, ini seperti ini kira-kira. Nah, kemudian apakah itu mitigate demand? Apakah itu unmitigate demand? Nah, di sini kita lihat ya. Mitigate demand itu dia ketika ini high ini terbreak ya, membentuk boss kan. Nah, ketika dia pullback, nah pullback ke demandnya ini dia sangat dekat ya dengan demand yang pertama, bahkan menyentuh ya. Nah, seperti ini kira-kira. Yang ini mitigate demand yang paling bawah. Saya beri warna hijau aja lah. Nah, ini mitigate demand. Nah, untuk yang unmitigate demand yang atas ini ya, ketika dia naik membentuk boss baru, memberi high ini, kemudian ketika dia pullback ya, nah pullbacknya ini tidak sampai zone demand ini, tidak dekat ya, agak berjauhan. Nah ya, bisa di sini, bisa di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini ya. Nah, kalau mitigate dia kan dekat ya seperti ini ya. Nah, kalau unmitigate dia jauh ya, nggak menempel. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan mitigate demand dan unmitigate demand. Demand yang termitigasi dan demand yang tidak termitigasi. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kemudian di sini untuk trend bearish hanya ada dua, mitigate supply dan unmitigate supply. Oke. Nah, mitigate supply terjadi ketika low ini terbreak oleh pergerakan dari high ya kan, membentuk boss. Nah, lalu ketika dia pullback, dia dekat dengan supply yang pertama. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Sebentar, warnanya saya ganti juga warna hijau. Oke. Nah, ini dia mitigate supply atau supply yang sudah termitigasi. Lalu yang kedua, ada yang namanya dengan unmitigate supply atau supply yang tidak termitigasi. Oke. Terjadi ketika low terbreak ya kan, membentuk boss baru. Nah, ketika pullback sama seperti yang unmitigate demand. Dia tidak menyentuh demand dan di sini dia tidak menyentuh supply. Dia bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Asalkan dia tidak menyentuh supply ini ya, zona supply yang ini. Nah, ini disebut dengan unmitigate supply. Oke. Jadi ada dua ya, mitigate dan unmitigate demand, mitigate dan unmitigate supply. Ini pada trend bullish, ini pada trend bearish. Nah, sekarang saya akan memberikan contohnya. Yang pertama di sini kita akan memberikan contoh. Coba kita ke time frame kecil ya. Apakah itu unmitigate supply dan unmitigate demand? Sebentar. Nah, ini ya. Ini ada boss ya. Ini juga ada boss. Oke, ini juga ada boss. Kita tandai dulu. Oke, sebentar supaya kita paham dan teman-teman semuanya paham. Oke. Nah, ini pada trend bullish ya guys ya. Ini trend bullish. Nah, di sini demand-nya itu ini. Satu demand ya. Sama yang ini. Ini juga nih. Ini juga nih. Nah, proses pullback-nya ini ya. Ya, bentar. Nah, yang pertama ini dia termitigasi ya, atau mitigate demand karena dia nempel sama yang ini. Oke. Nah, terus dia naik ya. Nah, yang kedua ini dia unmitigate demand ya. Karena apa? Karena dia nggak nempel. Nah, yang ketiga ini, nah dia ini unmitigate demand ya. Karena apa? Karena dia nempel. Nah, sebentar kita beri nama ya guys ya. Kita beri nama supaya sebentar kita beri nama supaya teman-teman semua paham apa itu mitigate demand dan unmitigate demand. Ini baru contoh yang demand aja ya.
Yang supply nanti akan kita contohkan. Nah, ini mitigate demand. Mitigate demand-nya ada ini 2. Nah, ini juga mitigate demand. Sebentar. Nah, sekarang yang unmitigate demand. Nah, di sini ya, unmitigate demand ya. Unmitigate demand. Ini penting ya guys ya. Nah, jadi gini guys ya. Yang pertama dia nempel ya. Pullback-nya nempel ke demand yang ini ya. Nah, yang kedua ketika membentuk bos baru, dia pullback. Nah, pullback-nya ini dia tidak sampai ke zone demand ya, di sini ya. Nah, ini adalah unmitigate demand. Nah, yang ketiga dia bentuk bos baru, kemudian dia pullback. Nah, pullback-nya ini sampai di demand ini. Nah, ini disebut juga dengan mitigate demand. Dia naik, gagal membentuk high baru ya kan. Nah, ini dia bos, kemudian dia turun. Ini change of character, oke. Nah, yang penting adalah ini nih, mitigate demand dan unmitigate demand. Oke, paham ya guys ya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh yang mitigate supply dan unmitigate supply. Sebentar, kita cari dulu ya guys ya. Mitigate supply dan unmitigate supply. Kita coba time frame time frame 1 jam. Sebentar, kita cari contoh dulu. Tren bearish mana sih ya, tren bearish ya. Coba kita cari ke pair lain ya guys ya. Mungkin ada yang lebih jelas. Ini pair Euro USD ya. Nah, coba kita ke sini nih. Ini hapus dulu gambarnya. Ini time frame, coba time frame M15 30. Nah, coba di sini ya. Nah, ini ya, sebentar, ini bos ya kan, kemudian ini juga bos, sebentar, bos, kemudian mana yang lagi ya, ini juga bos, big bentuk struktur ya kan, pullback, bentuk bos baru, pullback lagi. Kurang guys, di sini kurang jelas, malah bingung nanti. Sebentar, mana sih ya contohnya ya. Coba kita ke time frame yang besar. Nah, ini aja nih contohnya nih. Ini tren turun ya. Nah, ini bos. Nah, ini juga bos. Sini kita lihat. Ini supply-nya. Ini supply-nya. Di sini kita lihat ya. Yang pertama ini dia pullback-nya nggak sampai ke sini ya, Nah, ini unmitigate demand ya guys ya. Nah, kemudian unmitigate supply ya, tidak termitigasi. Nah, kemudian yang ini, yang kedua ini, ketika dia break pullbacknya ini, yang ini sebentar. Nah, ini, aduh. Nah, ini dia termasuk mitigate supply ya guys ya. Sebentar, saya perjelas lagi ya. Nah, ini dia nggak sampai sini doang dia unmitigate supply. Yang ini dia pullbacknya sampai sini. Nah, ini mitigate supply. Nah, ini bos, ini juga bos. Oke, mungkin seperti itu aja ya guys ya penjelasan saya mengenai mitigate supply dan unmitigate supply, mitigate demand dan unmitigate demand. Semoga teman-teman semua paham ya guys ya dengan penjelasan saya hari ini. Meskipun kurang jelas, semoga teman-teman semua paham ya guys ya. Karena ini sangat penting ya guys ya dalam menentukan market struktur ya guys ya. Mitigate supply, unmitigate supply, mitigate demand dan unmitigate demand. Dua ini adalah poin yang sangat penting dalam kita menganalisa market untuk kita trading forex. Oke guys, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat ya guys ya.